Oke, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas rangkuman PPKN bab 3 kelas 7, membahas tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Tentunya ini sudah kurikulum merdeka. Oke ya, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu wilayah negara Indonesia. Oke, mari kita baca sama-sama. Pendapat mengenai wilayah Indonesia. Terdapat beragam pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan, semua pendapat tersebut memiliki kesamaan pandangan mendasar. Semua pendapat menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang terletak di antara benua Asia dan Australia seperti saat ini. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai pendapat tentang wilayah Indonesia akan diuraikan pada subbab berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pembatasan wilayah Indonesia. Oke, mari kita baca sama-sama. Pembahasan pembatasan wilayah Indonesia di BPUPK. Masalah pembatasan wilayah Indonesia telah dibahas sejak sidang kedua BPUPK pada tanggal 10–15 Juli 1945. Usulan Muhammad Yamin salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda termasuk Papua, Timor Portugis sekarang menjadi Timor Leste, Borneo Utara, dan yang terakhir Malaya. Selanjutnya ada usulan dari Insinyur Soekarno. Selaras dengan Yamin, Insinyur Soekarno berpendapat bahwa wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua dengan mengutip Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya ada usulan Muhammad Hatta. Hatta memiliki pandangan berbeda dengan Yamin dan Soekarno. Menurutnya, wilayah Indonesia tidak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu penetapan wilayah Indonesia. Pemungutan suara untuk wilayah Indonesia. Akibat perbedaan pendapat, Ketua BPUPK Rajiman Widyodiningrat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara guna menetapkan wilayah negara Indonesia. Pilihan wilayah Indonesia. Terdapat tiga pilihan wilayah Indonesia, yaitu yang pertama seluruh Hindia Belanda, kedua seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Yang ketiga seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara. Hasil pemungutan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa pilihan kedua memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan hasil tersebut, BPUPK menetapkan pilihan kedua sebagai wilayah Indonesia. Kesimpulannya, wilayah Indonesia yang ditetapkan mencakup wilayah dari Papua hingga Sumatera seperti yang dikenal saat ini. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu batas wilayah Indonesia. Oke, mari kita baca sama-sama. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia meliputi untuk sebelah selatan ada Laut Indonesia, Laut Arafuru, dan berbatasan dengan negara Australia. Selanjutnya untuk sebelah timur ada negara Papua Nugini, sebelah utara ada Filipina, Malaysia, dan Singapura, dan untuk sebelah barat adalah negara India. Posisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi astronomi Indonesia. Secara astronomis, Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan.
satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, dan yang terakhir satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Penerapan ciri negara kesatuan di Indonesia. Indonesia menerapkan ciri-ciri negara kesatuan tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ibu kota negara terletak di Jakarta. Undang-undang dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan berada di bawah kewenangan Presiden. Badan perwakilan terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Kesimpulannya, berdasarkan ciri-ciri dan penerapannya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu pembahasan negara kesatuan. Oke, mari kita baca sama-sama. Pembahasan bentuk negara di BPUPK. Dalam sidang BPUPK, terjadi perdebatan mengenai bentuk negara yang akan diadopsi oleh Indonesia. Beberapa tokoh penting mengemukakan usulan mereka. Usulan Supomo. Supomo mengusulkan bentuk negara kesatuan dengan alasan sebagai berikut. Adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Usulan Mohatta. Mohatta memiliki pandangan berbeda. Ia mengusulkan negara federal dengan alasan sebagai berikut. Bentuk negara federal atau negara serikat lebih sesuai dengan keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Setiap daerah akan memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Oke, dukungan terhadap usulan Supomo. Mayoritas peserta sidang mendukung usulan Supomo, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin dan Soekarno. Mereka lebih menyetujui bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Perubahan bentuk negara. Bentuk negara mengalami perubahan akibat intervensi pihak asing. Pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Hasil perundingan tersebut mengharuskan Indonesia mengubah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Konsekuensinya, daerah-daerah di Indonesia berubah status menjadi negara-negara bagian. Oke. Kembali ke negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, pemerintah Indonesia menyatakan kembali ke bentuk negara kesatuan. Penegasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar tentang bentuk negara. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2002 menegaskan dalam pasal 37 bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat berubah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Definisi persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Hubungan persatuan dan kesatuan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan.
Keduanya berasal dari kata satu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, mari kita baca sama-sama. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan melalui perjuangan fisik dan perjuangan non-fisik. Para pejuang pada masa lampau menggunakan perjuangan non-fisik, terutama pada masa kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Perjuangan non-fisik meliputi gerakan politik, pendidikan, dan yang terakhir kebudayaan. Oke, mari kita bahas mulai dari perjuangan melalui gerakan politik. Gerakan politik ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang saat ini diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, terdapat pula Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, perjuangan melalui pendidikan. Perjuangan melalui pendidikan dilakukan oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa, Tengku Muhammad Syafi'i yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang juga berperan dalam bidang pendidikan. Oke, yang selanjutnya perjuangan melalui kebudayaan. Perjuangan melalui kebudayaan dilakukan oleh beberapa tokoh sastrawan, antara lain ada Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Khairil Anwar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik daerah dalam NKRI. Klasifikasi karakter daerah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. Ada posisi geografis, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, posisi terhadap wilayah negara lain. Pembahasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik daerah berdasarkan posisi geografis. Pembagian wilayah Indonesia menurut Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace tahun 1823 sampai 1913 membagi daratan Indonesia menjadi dua wilayah utama berdasarkan karakteristik flora dan fauna, yaitu ada wilayah Indonesia Timur dan ada wilayah Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur meliputi Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Pada masa lampau, wilayah ini terhubung dengan daratan Australia. Wilayah Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Barat terdiri atas Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada masa lampau, wilayah ini terhubung dengan daratan Asia. Perbedaan fauna antara wilayah timur dan barat. Pembagian wilayah ini mengakibatkan perbedaan jenis fauna di kedua wilayah tersebut. Wilayah timur, salah satu contoh fauna endemik adalah burung cendrawasih. Untuk wilayah barat, contoh fauna khas wilayah ini adalah orangutan dan harimau. Garis Wallace. Batas antara wilayah timur dan barat ditandai oleh garis yang disebut garis Wallace. Garis ini membentang dari Selat Sulawesi ke arah selatan hingga Selat Lombok. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik daerah berdasarkan karakter lingkungan fisik. Daratan dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Karakteristik wilayah Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, ada pulau-pulau besar dan ada daerah kepulauan. Pulau-pulau besar. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Daerah kepulauan. Daerah kepulauan merupakan wilayah yang terdiri atas kumpulan pulau-pulau kecil. 7 provinsi yang termasuk dalam kategori daerah kepulauan adalah
Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik daerah berdasarkan karakter pemukiman. Perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk dan jenis aktivitas, daerah di Indonesia dikelompokkan menjadi ada yang namanya perkotaan, yaitu wilayah berkepadatan penduduk tinggi dengan dominasi kegiatan industri. Selanjutnya ada daerah perdesaan, yaitu wilayah berkepadatan penduduk rendah dengan dominasi kegiatan pertanian. Pembagian administratif daerah. Secara administratif, daerah di Indonesia terbagi menjadi ada daerah tingkat 1 yaitu provinsi, ada juga daerah tingkat 2 yaitu dinamakan kota kalau didominasi wilayah perkotaan, dinamakan kabupaten kalau didominasi wilayah perdesaan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik daerah berdasarkan posisi terhadap wilayah negara lain. Daerah terpencil. Daerah terpencil ditandai dengan kesulitan akses transportasi menuju ke lokasi tersebut. Beberapa contoh daerah terpencil di Indonesia meliputi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Selanjutnya ada daerah terluar. Daerah terluar ditandai dengan lokasinya yang berdekatan dengan perbatasan negara lain. Beberapa contoh daerah terluar adalah Provinsi Papua, perbatasan Indonesia membentang dari Jayapura hingga Merauke. Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timor dan sekitar Pulau Wetar, Maluku. Kalimantan, sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Oke, selanjutnya ada daerah terpencil dan terluar. Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori terpencil sekaligus terluar adalah Nias yang berhadapan dengan Kepulauan Andaman India, Anambas di Kepulauan Riau yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sangihe Talaut yang berhadapan dengan Laut Sulu Filipina dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu karakteristik kebudayaan. Karakteristik kebudayaan daerah di Indonesia. Karakteristik daerah di Indonesia berkaitan erat dengan suku dan kebudayaan di masing-masing wilayah. Berikut adalah beberapa contoh keragaman budaya di berbagai pulau. Untuk Pulau Sumatera ada budaya Melayu di timur, budaya Minangkabau di barat, budaya Aceh di utara, budaya Tapanuli di tengah. Pulau Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, untuk wilayah pesisir berbudaya Melayu dan Banjar. Untuk Jawa dan Bali, kedua pulau ini memiliki kebudayaan khas masing-masing yang telah dikenal luas. Nusa Tenggara, bagian barat berbudaya Sasak, bagian timur berbudaya Sumbawa dan Bima. Sulawesi, pulau ini memiliki budaya Bugis Makassar dan budaya Minahasa yang khas. Maluku dan daerah pantai Papua. Kedua wilayah ini memiliki kesamaan budaya kuliner, yaitu makanan dari sagu dan ikan laut. Pegunungan Papua, wilayah ini terdiri atas lebih dari 100 suku berbeda dengan karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu. Nusa Tenggara Timur, provinsi ini memiliki karakteristik budaya yang serupa dengan daerah-daerah di negara Timor Leste. Kesimpulannya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Keberagaman ini merupakan aset berharga yang harus dilestarikan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan perlu dilaksanakan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga hingga bangsa dan negara. Cara utama untuk mencapai ini ialah dengan mematuhi norma-norma yang berlaku, termasuk norma agama, hukum, dan sosial. Mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga.
yaitu dengan cara melaksanakan ibadah bersama, menghindari penggunaan kata-kata tidak sopan, saling membantu dalam tugas keluarga sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, mematuhi peraturan sekolah, bersikap tertib, disiplin, dan aktif dalam pembelajaran, bergaul dengan semua siswa tanpa membeda-bedakan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, mematuhi norma-norma masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, terlibat dalam komunitas keagamaan. Selanjutnya, mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara menaati hukum dan peraturan, menghargai keberagaman masyarakat, dan yang terakhir tidak menyebarkan berita bohong. Oke, itu tadi adalah video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.